Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo masuk yuk. Ramadan, bagus nih selayar kau nih. Untuk apa inggus apa? Nak ajar ibu kau. Apa kau? Apa ya? Mengaji malah begocoy. Ayo masuk. Sebelum kita mulai mengaji, agar suasananya lebih khusyuk, kita akan mendengarkan ceramah dari seseorang yang sangat istimewa sekali. Ramadan, maju kau. Aku udah ngapa, Bu ya? Maju sini. Pakai mic ini biar seluruh kampung mendengarkan ceramah dari Ustadz Ramadan. Ustaz. Tapi ceramah apa, Bu ya? Ceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni mengatur napasnya yang tengah engah. Ibunya ada di punggungnya. Turunkan ibu ke atas ibu untuk kesekian kalinya. Ibu bisa berjalan sendiri. Uwais menggeleng. Uwais mengencangkan tekad. Sedikit lagi tawaf ini akan aku selesai. Apakah kalian tahu siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat dicintai Rasul. Mengapa? Karena ia sangat mencintai ibunya. Ia gendong ibunya sampai kulitnya melepuh dan mengelupas. Sesampainya di Mekah, Uwais Al-Qarni bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah sahabat Rasul. Hampir berlutut di kaki Abdullah. Uwais Al-Qarni bertanya, "Ya Abdullah yang mulia, aku gendong ibuku ratusan kilometer agar ibundaku bisa berhaji. Apakah akan terhapus seluruh dosa-dosa? Dan apakah terbalas seluruh jasa ibu?" Dan kalian tahu apa jawaban Abdullah bin Umar? Abdullah menangis saat beliau menjawab, "Wahai sahabatku Uwais, jangankan dosaku saja masih berderet-deret. Tapi Uwais, bahkan jika kau gendong ibumu mengitari Ka'bah dan kau gendong lagi beliau hingga kiamat, tak setetes pun darah beliau saat melahirkanmu akan bisa kau balas. Tidak setetes pun." Naila, Iya Pak. Bapak nak ke toko buah Ahwan dulu ya? Nak beli apa Pak? Asto nak beli kopi. Biar Naila bayar Pak. Sekarang nak beli pensil. Sama itu? Iya. Nah, sudah kalau sama itu. Hati-hati ya, kata-kata ya. Ya, Assalamualaikum. Jalan. Oi, Mat. Tolong kau antar baju buan ini.
Kau deh diajak ngomong sama Umi cuma jawab aem. Cak sapi baik kau. Tolonglah, Mat. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam, Nay. Aku nak nyebrang, Umi. Umi nak titip apa? Dah kate, Nay. Nian, dagat yang nak Umi titip ke. Cak nih, tolong kau antar ke baju pesanan Bu Ani ini ke seberang. Ya? Ya, Makasih. ayo Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat. Mat. Kawan nih lah, Mat. Kasihan anak gadis nyebrang dewean. Sano berangkat. Kau ini nak jadi anak berbakti ndak mencak Uwais Al-Qarni. Sana tuh temenin cepet. Nia, nak temenin aku. Anda suruh Umi. Mat, cerita kau kemarin yang tentang Uwais Al-Qarni itu bagus. Tahu dari mana kau? Kau kan udah kata di musola. Aku dengar dari luar musola. Kau ada bakat jadi dai. Dai. Madai. Nian. Aku udah galak jadi ustad. Aku udah jadi artis bae lah. Artis apa? Artis gambus. Jingo bae. Suatu hari nanti aku akan masuk TV. Mana muat kau masuk TV, Mat. Nyenye bae kau. Mang. Mang Cek. Pergi ke seberang ya. Yuk. Bukan mahram. Hati-hati ada buaya. Iya, buaya darat. Berperahu ke seberang sungai Musi, ombak pun datang, perahuku pun oleh. Waalaikumsalam. Tersentuhlah ia oleh. Yuk, makasih. Mana kau, Mat? Habis nganter baju pesanan Bu Ani. Disuruh Umi. Oh. Yalah. Jajan Nela, ambil. Udah daleman nih, Bu ya. Gantilah, jangan malu-malu aku lah. Ada, Iyalah. Ramadan, Naila. Pacaran nih kalian. Apa yang kawin? Undang-undang ya. Ngomong apa kau, ah? Buya. Ramana begoce, Buya. Mat. Cukup, Mat. Cukup. Dah. Udah apa-apa kau? Ya sudah. Balik, Mat. Kau dikerjanya begoto, baik. Setelah kami pikirkan masak-masak, Mat. Pesantren itu baik bagi kau. Biar Buya Atar yang mengajar kau di sana. Iya, Mat. Hei, belajarlah di tempat yang baik. Pesantren kau udah jauh dari sini. Umi dengan Abuya, percakapan baik jenguk kau. Ayo.
Ayo Dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ramadan! Assalamualaikum. Salam. Oi, kemana kau? Nak nganter Ramadan ke pesantren. Oh, hati-hati lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ustadz Antar ada? Ustadz Atar sedang mengajar, Pak. Bapak dari mana? Saya dari keluarganya. Oh, silakan menunggu di sana, Pak. Biar saya beritahukan ke Pak Ustadz Atar. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat. Hanya ini yang bisa Abuya belikan, Mat. Abuya tidak pacak kasih kamu apa-apa. Abuya hanya bisa kasih pesan buat kau. Ilmu itu dekat sama orang yang berani, Mat. Kau anak pemberani kan? Nanti kau duduk paling depan. Kau harus berani bertanya dan menjawab. Mat, Abuya bangga sekali sama kau. Maaf, Pak. Ya, Kata Pak Ustadz Atar, silakan menunggu di kantor guru saja. ya, Koper biar saya yang bawa. ya. Makasih. Muat tak? Muat, Bu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lah besar kau sekarang Ramadan. Masya Allah. Mohon maaf, kelamuan nunggu. Silakan, silakan. Mak mana cek kita? Aku nak titip ke Ramadan ini ke pesantren, Kak. Tolong kakak didik dan doakan terus, Kak. Aku ingin dia menjadi ustadz kayak kakak inilah. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Dan. Sekarang ini kamar kau. Perkenalkan dirimu. Saya Ramadan. Nama saya Abdul. Nama saya Fauzan. Aku Ki Agus. Itu tempat tidurmu. Kita bentar di sini ya. Aku menurut prasangka hambaku, kata Allah. In dhanna khairan falahu. Ketika dia punya prasangka baik, maka energi-energi yang baik akan mendatanginya. Wa in dhanna syarran falahu. Ketika dia punya prasangka yang buruk kepadaku, maka
energi-energi yang buruk akan mendatanginya. Perang Uhud terjadi pada tanggal 15 Syawal, tepatnya pada tahun ketiga Hijriah. Siapa yang tahu nama paman Rasul yang syahid pada perang Uhud? Kamu, Regi. Abu Ustaz. Tidak benar. Kamu Abdul. Abu Jahal, Ustaz. Abu Jahal bukan paman Nabi. Terus paman siapa, Ustaz? Paman Abu Gosok. Kelas ini bukan tempat lu bercanda, Ki Agus. Kamu anak baru. Siapa namamu? Ramadan, Ustaz. Apa jawabannya? Saya nggak tahu, Ustaz. Terus tadi kenapa kamu tunjuk tangan? Disuruh Abu ya, Ustaz. Walaupun nggak tahu jawabannya, kita harus berani tunjuk tangan. Lemak nih Gus, jadi artis. Masuk TV, terkenal. Pasti banyak nian duitnya. Tapi bosan, dangdut terus. Pak, ganti filmnya lah, Pak. Kalau kau udah galak nonton TV, mending balik ke sana. Nah, numpang banyak komplain. Gak apa-apa udah terus. Yang penting ada hiburan. Pada pesantren, bosen. Yo lah, Gus. Bagus. Waktunya tidur siang kalian minggat dari pesantren. Au. Sini. Sini kamu. Mau jadi apa kalian ini? Ampun, Ustaz. Ayo. Ampun, Ustaz. Sekarang kalian semua pergi ke tengah kuburan. Kita nang apa, Ustaz? Ceramah Ceramah sama siapa, Ustaz? dengan semua yang ada di sini. Apa nggak ada hukuman yang lain, Ustaz? Ayo jalan. Kami semua menunggu di sini. Bismillah. Terus ke tengah. Dan suara kalian harus terdengar semua sampai ke sini. Di sini, Ustaz. Iya, di situ. Mulai. Saudara-saudaraku yang telah meninggal. Pakai salam. Kalau pakai salam, nanti ada yang jawab, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal. Sekarang kalian semua telah mendahului kami. Mungkin besok kedua teman saya ini akan menyusul kalian semua. Insya Allah. Ngapa jadi gitu? Lanjutkan. Kalau ada orang yang mencintaimu, pastilah ia menasihatimu. Wong tua menasihati kita, tandonyo ia sedang mengungkapkan cinta. Temu ceramah hari ini kan kematian. Kenapa jadi orang tua? Dul, lanjutkan baik, Dul. Lanjutkan apa? Karena kena bahasa galuh. Aman. Ampun, Ustaz. Besok suruh mereka semua ceramah di tempat yang lain. Baik. Rasul pernah bersabda, jika kita curang dalam perdagangan, kita akan ditimpa kekeringan. Makanya jangan suka mengurangi timbangan. Jagalah kepercayaan pembeli. Kepercayaan dicacat akan mencacatkan berkah. Anak pesantren, sini kau. Sini. Ngapa kau di sini? Saya ceramah, Mang Kek. Aku tahu kau ceramah, tapi ngapa kau ceramah di sini? Disuruh. Dek, sini dek. Udah, kau pergi. Kau pergi. Jangan kau ganggu aku. Cepat, pergi. Ayo. Biarkanlah.
Jadilah buat hiburan. Iya bang, hiburan tapi pening palaku bang. Assalamualaikum Mang Cek. Waalaikumsalam. Kami hanya numpang ceramah Mang Cek. Boleh, boleh. Tiap manusia yang menanam pohon atau tumbuhan tidak akan pernah merasakan kerugian di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena manfaatnya itu sendiri akan dirasakan oleh manusia, hewan, serta seluruh alam semesta ini. Tapi kenapa? Kenapa banyak orang yang tega untuk menebangmu, wahai pohon? Kenapa? Kenapa kau, Dek? Apa masalah hidup kau? Tengah malam ngobong dengan pohon sendirian. Stres kau. Ustaz Fadil, Karian, dibilang stres. Udah dong, aku takut di sini sendirian. Serem nih. Mang Ci, tunggu Mang Ci. Ada apa? Maaf ya Mang Ci. Kita tidak boleh mengurung hewan seperti ini. Apa? Hadis riwayat Al-Bukhari mengisahkan ada seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung kucingnya hingga mati. Ma ini, Dek. Menurut kau, burung ini senang atau tidak? Tidak, Menurut kau, rainya tuh bahagia atau saru? tidak tahu. Dia ini senang. Karena tiap hari keunjuk ke makanan. Jadi dia susah payah mencari makanan ke sana kemari. Zaman sekarang mencari makanan tuh sulit. Sembako lah mahal. Jadi kau udah usah nuduh aku menyiksa burung ini. Oke? Dul, apa katanya? Aku kalah dalil kak. Dul. Kau kasihlah diselain. Ada siapa modalku cuma itu? Wong yang di pasar itu terpana jinggo aku lagi ceramah. Mungkin gayaku ini mirip nian dengan ustadz-ustadz yang di TV. Terpana dari mana? Orang muka tukang dagingnya serem gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi pas aku nak balik, mereka semua nanaku. Suruh aku ceramah lagi di depan mereka. Ya nggak Gus? Kuya kon bae omonganmu mat, dan ngingat hidupmu nanti. Budak yang kemarin ceramah di pasar, mana dia? Yang kemarin, yang di pasar ya. Gus, itu tukang daging yang kemarin. Kenapa jadi panjang urusannya? Ramadan. Ta'al inta Ramadan. Ta'al ya Allah hina ta'al. Nak, ceramah kau kemarin sudah membuat aku sadar. Ini ada sedikit oleh-oleh. Terima kasih ya. Woi, hari ini kita makan daging. Makan daging. Emangnya bapak itu ngomong apa, Mat? Katanya dia sadar setelah mendengar ceramahku kemarin. Makanya itu aku dikasih daging ini. Besok-besok kau ceramah tuh ayam. Biar kita bisa makan ayam. Iya betul. Udah bawa daging ini ke dapur dulu yuk. Yuk, ayo. Yuk. Rania, bye. Kak Ramadan udah pulang belum? Loh, kok belum? Ini kan udah libur. Mana aku tahu. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Fauzan,
Kemana kamu semalam? Semalam saya nonton musik di acara kawinan kampung sebelah Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ta'an, mana tangan kamu? Ya Allah, Ta'an. Ready? Semalam kamu pergi kemana? Saya ikut Fauzan nonton musik. Orang berbuat keburukan, kamu malah ngikut. Astagfirullahaladzim. Angkat tanganmu. Ramadan. Saya nonton ceramah di TV, Ustadz. Nonton ceramah? Malam-malam nonton ceramah? Bohong kamu. Angkat tanganmu. Irfa. Soroha, yang jujur kamu. Semalam kamu pergi kemana? Demi Allah, saya nonton ceramah di warung Pak Kumis. Udah bohong kamu, bawa-bawa nama Allah kamu. Benar-benar kamu keterlaluan. Angkat tanganmu. Ya Allah Ta'ala. Ya Gus, kamu mau bohong kayak Ramadan? Tidak Ustadz. Kemana kamu semalam pergi? Ikut Ramadan Ustadz, nonton ceramah di TV. Ya Allah, janjian kalian yang bohong. Irfa ya dah, Ta'al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Kumis ada udah? Nggak kate Pak Ustadz, sedang pergi. Ngapa Pak Ustadz? Ma ini, nak nanyo. Budak-budak ini kemarin malam ada udah main ke sini? Kemarin malam. Malam Jumat kemarin, Mang C. Diam kau. Oh, malam Jumat kemarin Pak Ustadz. Iya, Mang C. Bukan cuma malam Jumat Pak Ustadz. Malam-malam yang lainnya pun sering melok nonton TV di kami. Tapi nonton Tapi Pak Ustadz, mereka kesini menonton acara ceramah di TV. Ini apa? Caknya budak-budak ini lah hafal jadwal ceramah-ceramah ustadz-ustadz terkenal di TV Pak Ustadz. Ngapa Pak Ustadz? Ramadan. apa ya? Ambil mistar ini nak. Pegang dengan tanganmu nak. Kau pegang kuat-kuat mistar ini nak. Kau pukul Abu Yana. Kau balas balik nak. Lakukan nak. Seperti yang Abu lakukan kepadamu di kelas tadi nak. Pukul yang sekuat-kuatnya nak. Abu ya tidak mau nanti Allah murka sama Abu Yana. Gara-gara salah ngasih hukuman sama kau nak. Sekarang nak lakukan nak. Balas balik nak. Tidak Buya. Pukul nak. Pukul. Kau pukul Abu ya sekarang. Sekarang nak. Sekarang nak. Sekarang nak. Maafkan Abu ya nak. Abu ya sudah salah ngasih hukuman sama kau. Kau ikhlaskan nak. Iya Buya. Ramadan ridho Buya. Mudah-mudahan ini bakal jadi kebaikan buat kau nak. Kenapa, Mi? Apa ya? Tidak Umi kelilipan. Ramadan tuh persis sekali Ustadz. Kalau pakai selayar ini, Mi. Umi kangen Ramadan Bu ya.
Assalamualaikum untuk Ramadan. Waalaikumsalam. Ada dua kunci sukses bagi seorang santri. Yang pertama, cintailah orang yang memiliki ilmu, yaitu yang kedua adalah cintai kedua orang tua kita. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, ketika hari raya Idul Fitri, setelah kita berpuasa Ramadan 29 hari atau 30 hari pada tanggal 1 Syawal. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha, yaitu pada 10 Zulhijjah. Yang ketiga pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Baik anak-anak, jangan lupa kerjakan PR pelajaran budi pekerti halaman 62 dan 67 tentang makna rela berkorban dan ciri-ciri sikap rela berkorban ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan. Bagus, waalaikumsalam. Ceranian Rai kau. Alhamdulillah. Aku udah dapat honor, aku tahu tidak? Honor apa? Aku habis ceramah tempat sunatan tadi nah. Oh, Lah, ayolah, ayo. nian kau. Nian, ayolah. Ayo. Gus, boleh tidak aku pesan pinang meranjat, tempe, sama lakso? Dul, kira-kira lah kau tuh. Aku ini cuma dapat honor 200.000 dari ceramah, bukan menang lotre. Kau makan nasi sama acar bae sana? Aku ini udah makan martabak, Gus. Ngapo pakai acar? Pada kau suruh makan rumput? Ay, kau ini tegonian. Madai aku makan rumput. Kita ini lah berkawan dari kecil. Jangan kau pelit-pelit. Kalau kau pelit, nanti kuburan kau sempit. Kuburan kau tuh nah sempit, jingok badan kau tuh nah, cak beruang madu. Kau itu kalau ngomong suka betul, Gus. Ngapalah kau nih, Mat? Kujingok, lagi kau tuh cak sungai musi lagi pasang banyak ngambang tuh nah. Iya, Mat. Dari kemarin ku jingok kau ngelamun baik. Dah apa-apa aku. Dul, Gus. Kalian tidak bosan pesantren terus? Apa hidup kita bakal selamanya di sini? Di kampung ini? Lantas nak kemana lagi? Tidak tahu lah. Tapi rasanya kita pacak lebih dari sekedar guru agama. Hei, Gus, kau ingat si Fauzan? Iya, aku ingat teman kamar kita tuh nah. Iya. Pemain biola itu kan? Hah, sekarang sudah terkenal. Muncul di majalah, tayang di TV. Sudah jadi musisi hebat. Kau na famous cak dia itu nah. Kalau pacak, ngapo tidak? Abuya pernah mengatakan bahwa kita harus selalu mengutamakan kepentingan orang tua, permohonan orang tua. Permohonan yang seperti apa, Abuya? Permohonan yang bisa membuat engkau lebih dekat dengan Allah, nak. Memang ada permohonanmu, permintaanmu yang bertentangan dengan ayah ibumu? Mungkin, Abuya. Ingat, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Kalau engkau sudah dapat kata ridho yang keluar dari lisannya, maka seolah-olah langit itu akan terbuka, nak. Arash itu bergoncang, malaikat mengaminkan doamu, dan Allah akan meridhai semua keinginanmu. Astagfirullah, Abuya. Abuya kenapa? Sakit lagi? Nah, seumur hidupku, Allah tidak pernah luput memberikan rezeki kepada aku. Hingga pada suatu saat, beberapa tahun yang lalu, Allah menghadirkan ujian bagi diriku.
berupa gagal ginjal. Tapi subhanallah nak, Allah hadirkan seseorang yang dermawan yang mau mendonorkan ginjalnya kepadaku. Abuya bisa bertahan hidup dengan 1 ginjal. Tapi sekarang penyakit lain mendatangiku. Tubuhku mengkhianatiku nak. Kau tahu kenapa? Karena aku mengkhianati tubuhku. Aku menzalimi tubuhku. Ku makan yang ku mau, apa yang enak di lidah ku makan. Sampai akhirnya tubuhku protes dan membalas balik diriku. Itulah sunnatullah nak. Apa yang kita lakukan akan berbalik pada diri kita sendiri. Camkan itu nak. Sebelum kau berbuat kejahatan kepada siapapun, terlebih lagi kepada ayah dan ibumu. Masya Allah, model hijabnya bagus-bagus. Pasti mahal regonya. Tergantung bahannya, Umi. Hijabnya lah bagus. Lebih sempurna lagi kalau hati kita juga bagus. Nah, macam kau nih Naila, hati kau lah bagus kan? Amin, Umi. Umi ini pacar Nian. Umi, Naila pamit dulu ya. Oh. Naila nak balik. Nih majalah kau. Buat Umi baik. Kalau baik, Umi butuh contoh untuk bikin hijab. Mau kasih ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat? Ben, sekolah balik. Libur, Mi. Oh, Cak tuh. Umi sehat? Sehat. Alhamdulillah. Naila, baru balik kau ya? Iya, Mat. Tapi kau bagus. Mirip tuh punya Umi. Enak balik ya, Mat ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, pakai baju Cak itu. Naila tambah cantik ya. Ini buat pempek. Tidak, Naila yang gawa. Oh. Nah minum apa kau? Mau bayar lah, Mi. Kopi teh? Kopi ya, Di? Nai. Aku kan sekarang jarang ke rumah. Sekali-sekali kamu tolong tengok Umi ya. Tidak usah kau minta lah, Mat. Umi itu kan sudah seperti ibuku sendiri. Makasih ya. Terpesona aku melihat wajahnya tatkala aku duduk di dekatnya. Sebiduk sering aku menyeberang, berperahu ke seberang sungai Musi. Palembang tuh kalau malam hari selalu indah ya, Mat? Inilah sungai Musi. Dari dulu nggak pernah berubah. Selalu cantik. Cukup. Hentikan. Kalian nggak usah memperebutkan aku karena aku nggak mungkin memilih di antara kalian berdua. Apa? Cut. Jelek banget. Andi! Bang. Lo bilang waktu di briefing lo bisa bikin adegan laga ini kayak film Jackie Chan. Apaan? Ini juga nih, boom. Dari kemarin bocor terus. Terpala lo ya gue bocorin. Tadi ada adegan dipukul kan? Iya. Itu sebenarnya nggak ada di skrip. Tapi oke, improv kamu oke ya.
kita pakai, ya. Jadi kamu terpukul, kamu jatuh, ya, dan kamu segera tangkap. Dibikin lebamnya nanti. Make up. Kamu tidak apa itu? Ya, kata kertas. Kalian pengurus pesantren sini ya? Iya. Maaf ya, ruangannya dipakai buat make up. Oh, nggak apa-apa. Mbak, mukanya diapain? Muka saya lagi dibikin efek lebam. Tadi itu kan ada 2 laki-laki yang berantem memperebutkan saya. Nah, saya kena pukul, dibikin efek lebam deh sekarang. Oh, kasihan. It's okay, kan cuma acting. Tapi actingnya meyakinkan loh, Mbak. Jangan panggil Mbak. Panggil aja Kirana. Kirana. Saya cuma dapat peran kecil di sini. Bukan peran utama. Kebetulan casting manajernya saudara saya. Dan kebetulan lagi syutingnya di Palembang. Jadi saya di calling deh. Oh, orang Palembang. Saya pikir orang Jakarta. Enggak, saya orang Palembang. Cuma dulu waktu SD sampai SMA saya sekolahnya di Jakarta. Nah sekarang saya balik lagi kuliah di sini di Unsri. Dan semua keluarga saya tinggalnya di Metro Alam. Oh, Metro Alam? Saya di Alam Indah. Kalau gitu kita sama-sama pecinta alam dong. Kami juga pencinta alam. Saya suka naik gunung. Siapa? Kami. Siapa yang nanya? Oke, Kirana udah siap? Tar. Makeup buru-buru emang gerang kerupuk. Mas, mau jadi ekstras? Hah? Figuran. Oh, saya nggak bisa acting, Mas. Ada peran laga nggak mas? Ustadznya bisa silat loh. Wah, kebetulan minggu depan PH kita akan membuat sebuah film laga. Datangnya ke Jakarta. Ini alamatnya. Siapa tahu dapat peran. Seperti Iko Uwais aja main film karena dia bisa silat. Kamu pasti bisa. Ya, saya tunggu di Jakarta. Namanya siapa? Ramadan, Pak. Oke. Ramadan. Nama yang bagus. Bagus namanya. Situ Ramadan. Saya Syawal. Saya Sabat. Kapan lagi, Mat? Jakarta, Mat. Jakarta. Minggu depan kan kita libur panjang, Mat. Ayolah, Mat. Tidak ada duit aku, Gus. Kalau cuma buat ongkos, aku ada duit, Mat. Ge, kalau kau terima jadi artis, kau bayar pakai honor kau. Kalau nggak kepilih? Jadi utang. Kau cicil. Tapi jangan 15 tahun. Ustadz nggak akan kasih izin, Gus. Ngapo mesti izin? Kan libur. Aku ini kan anak pesantren. Masa main film jadi artis? Lagi pula Umi nggak akan kasih izin. Mat, kalau umimu sayang sama kau, dia pasti kasih izin. Insya Allah. Mat, buang keraguanmu jauh-jauh ke dalam laut. Bukankah kau pernah bilang, tidak hanya ingin sekedar jadi guru agama di pesantren? Sekarang saatnya. Sering kesempatan tak datang 2 kali. Kalau kau bisa membuktikan tak salah memilih jalan, insya Allah, Umi dan Abuyamu akan meridhoimu. Di batas langit biru, aku menuju. Ku ikuti jalan panjang, luas terbentang. Langkah-langkah kakiku bawa harapan. Monas, foto-foto dulu, Pak. Seorang kampung kau nih, jengok Monas sebelum foto. Emang iya kita orang kampung. Dan matahari tetap tersenyum, menebar bias sinarnya yang terang. Hilangkan bayang keraguan akan masa lalu.
Rembulan bicara pada bintang untuk menyapa rindu sang malam. Maaf, turun dulu ya, mengisi gas. Loh, kok turun, Pak? Iya, emang peraturannya begitu. Ntar habis diisi, naik lagi. Membawa angan terbang tinggi, menghempas angin yang menerpaku, dan matahari tetap tersenyum menebak sinarnya yang terang. Hai kau nih Dul, bajai ngisi gas kau malah buang gas. Dah senang kau, balik ke baik. Kau tunggu kau. Selamanya. Kok pakai gas, Mas? Nggak pakai bensin? Iya, pakai gas itu murah. Buangannya bersih, nggak berisik lagi, Mas. Mas, sudah selesai? Udah, taruh aja situ ya. Nih naskahnya tolong dihafalin ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Mbak, di sini tempat casting ya? Oh, di sana tempat daftarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mau casting, Mas. Casting apaan? Film laga, Mas. Baca. Ya. Kok diundur, Mas? Budgetnya belum turun. Tapi kami bertiga ini dari Palembang loh, Mas. Terus masalah buat gue. Yang dari Papua pun casting di sini. Ya, ini yang udah di casting nih. Yang belum mana? Ini, Pak. Tuh ngomong tuh sama manajer casting. Kan dari mana? Kami dari Palembang, Mas. Katanya ada film laga, teman saya jago silat, Mas. Oh, kalau film laga, 3 hari lagi, Mas, castingnya. Nanti datang lagi aja ya. Mas, kami harus cepat-cepat balik ke Palembang karena kami semua mengajar di pesantren, Mas. Kalau lulus casting, Mas kan harus tinggal di Jakarta untuk syuting. Saya tinggal ya, Mas, ya? Sambil nunggu casting, kita tidak baik di masjid, ya? Nah ini, kalau kita udah izin dengan wong tuh, aduh bae masalahnya. Casting lah diundur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, kami mau numpang nginap di sini beberapa hari boleh Pak? Tanya dulu sama pengurus masjidnya ya. Tuh, kebetulan ada tuh pengurus masjid. Silakan tuh, Pak Ari. Oh, baik, makasih Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dan 2 teman saya lagi cari kerja Pak. Kalau boleh, kami mau menumpang beberapa hari istirahat di sini Pak. Saya bisa bantu ngepel, kami bisa bantu sapu-sapu atau apapun, kami bisa bantu Pak. Kalian dari mana? Dari Palembang Pak, kami dari pesantren. Anak pesantren. Iya. Mau ngajar-ngajar sini? Kebetulan Ustadz yang biasa ngajar sedang pulang kampung. Boleh Pak. Lumayan kan uangnya buat jajan. Oh, saya tidak mengharap itu Pak. Kami sudah sangat bersyukur diizinkan boleh beristirahat di sini. Ya sudah, kalian boleh istirahat sini, tapi jangan tidur di dalam ya, di teras Baik saja. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ramadan Buya. Oh kau nak. Pakai nomor siapa? Ramadan pinjam handphone Ki Agus. Agus? Buya sehat? Alhamdulillah sehat. Umi sehat Buya? Umi... Jangan ngomong aku sakit lah. Aku udah galak buat dia cemas. Umi sehat nak. Gimana kabar kau? Alhamdulillah Buya. Salam buat Ustaz Astar ya. Insya Allah Buya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apa Komat? Cak Nyomi sedang sakit, Gus. Waktu aku tanya Abuya soal kabar Umi, Abuya jawabnya nggak langsung. Umi selalu gitu. Nggak galak aku tahu mereka sedang sakit atau sedang susah. Ya Allah. Ya Allah. Ku bermohon padamu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Maaf, boleh saya tanya? Kamu kok kelihatannya sedih sekali. Kenapa? Kangen emak bapak. Memang mereka kemana? Sudah almarhum. Kamu sekarang tinggal sama siapa? Di panti, dekat dari sini. Kok diizinkan malam-malam ke sini? Kalau itikaf, diizinkan. Tiap Selasa malam. Kenapa tiap Selasa malam? Orang tua saya tahun lalu meninggal Selasa malam. Karena kecelakaan. Kak, bisa nggak ya Allah menghidupkan orang mati? Kalau emak sama bapak bisa hidup lagi, saya janji saya tidak bakal nakal lagi, nggak bakal bolos sekolah. Aku mau jadi anak baik. Saya janji saya akan ngelakuin apa aja, Kak. Asalkan orang tua saya hidup lagi. Saya ingin orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya, Kak. Teringat saat ku kecil, dibelai, ditimang, disayang. Kau ibu panutan hidupku. Betapa ku sayang padamu. Senyummu cahaya hidupku.
adalah dukaku. Abuya bangga sekali sama kau. Dibelai giti mati saya. Ingat, apapun yang kau jalani, tanpa ridho ayah ibumu, itu tidak akan ada keberkahan dan ketenangan. Subhanallahil azim, ridhomu adalah bahagiaku. Mat, gak kemana kau? Kesibukan hari ini. Tunggulah, Mat, tanggung. Kita udah jauh sampai sini. Aku pulang, Gus. Ya. Mat. Aku ambil tas dulu. Sudah, aku ikut kau, Mat. Bismillah. Umi, Ramadan. Umi. Apa kau, Mat? Masya Allah, Ustadz. Sampai kaget saya. Itulah kalau begawi terlalu serius sampai lupa dengan apa yang ada di sekeliling kita. Abuya datang beko dak terasa. Mat. Iya, Bu ya. Abuya kepengen kau besok gantiin Abuya ceramah. Abuya, ilmu Ramadan masih terlalu jauh, Abuya. Ramadan rasa belum waktunya. Kau bisa. Kau bisa insya Allah. Abuya, masih sakit? Abuya inilah tua. Macam-macam penyakit ada, nak. Tapi yang namanya penyakit itu tidak usah diomongi. Makin diomongi macam selebriti, makin senang dia. Silakan. Kak, jangan lama-lama ya. Iya. Kawanku nak pakai motor ini nih. Kau tunggu sebentar di sini ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertemu dengan Pak Damiri, bisa? Maaf, dari mana ya? Nah, saya Ramadan dari pesantren Haromain. Oh ya, silakan masuk. Terima kasih. Pak. Saya diminta Ustadz Atar untuk menyampaikan kepada Bapak kalau beliau tidak bisa mengisi acara tausiah di rumah Bapak sore ini, Pak. Ada apa dengan beliau? Beliau sakit, Pak. Dan kalau Bapak tidak keberatan, beliau meminta saya untuk menggantikannya. Nah, Ustadz, sudah punya pengalaman ceramah di mana, Bay? Masih di sekitar pesantren, Bu.
Saya juga mengajar di pesantren. Nah Ustadz, ngajar santri itu beda sama ceramah. Apalagi sore ini yang datang ada pengusaha, ada pejabat. Pastinya mereka pengen penceramah yang sudah pengalaman. Maaf loh nak Ustadz. Tidak apa-apa. Masih ada waktu beberapa jam kalau Bapak dan Ibu ingin mengganti saya dengan Ustadz yang lain. Oh, gak usah. Nak Ramadan saja. Kalau Ustadz Atar sudah merekomendasikan nak Ramadan, insya Allah nak Ramadan pasti bagus. Amin, insya Allah. Tapi ini waktunya masih lama. Nak Ramadan akan nunggu di sini atau bagaimana? Biar saya tunggu di masjid dekat sini, sekalian sholat zuhur, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirana? Ramadan? Ada apa nih ke rumah saya? Ini rumah kamu? Iya. Ada keperluan apa ke sini? Saya akan menggantikan Ustadz Atar ceramah nanti sore. Oh, Masya Allah. Ternyata Ustadz juga. Pas banget. Kebetulan saya ini kan pengurus Risma. Dan insya Allah minggu depan akan ada bakti sosial di Kayu Agung. Hari Rabu depan. Kalau kamu gak ada acara, bisa bantuin saya nggak? Insya Allah. Beneran? Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu Rabu depan jam 10 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nak buat kontrak akhirat sama Umi. Kontrak apa? Cani, aku nak bagi dua seluruh penghasilanku sama Umi. 50-50. Tidak usah, Mat. Kau kan juga banyak keperluannya. Umi, kontrak akhirat tidak bisa diganggu-gugat. Ini ada 1.500.000 untuk aku. 500.000 untuk Umi, ya? Terima, Umi. Alhamdulillah. Semoga berkah ya, Nak. Amin. Kak, aku kan lakawani kakak dari tadi. Bagi 50.000, 50 bayalah. Duit ini, nah aku tambahkan ke tabunganku untuk beli handphone baru. Supaya semua orang yang undang aku ceramah lebih mudah untuk menghubungi aku. Mumpung sekarang masih jam 7. Masih sempat aku beli handphone baru, yuk. Iya, Kak. Mi, aku jalan dulu, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau temani aku. Tapi bagi upah. Yo Mi, Kak. Naila, Hei, Mat. aku antar ya. Gak usah. Bukan mahram. Mana pacarmu? Acara apa? Si kumis tipis. Kumis tipis. Aku dengar dari kabar burung. Kau sedang dekat dengan lanang berkumis tipis. Oh, itu kawanku, Mat. Kau ini. Kawan apa pacar? Ih, apalah kau ini? Kau sendiri nak kemana? Nak ketemu pacar? Masih pagi, Mat. Kan malam minggu. Kepunian kau nih. Sudahlah, kita kan satu arah. Aku antar boy sampai depan, ayo. Tidak merepotkan? Tidak sama sekali, ayolah. Oke. Ya? Ayo. Ayo. Sudah. Astagfirullahaladzim, Umi. Ini nih kain mahal. Ngapa pacarku sama ini dihapus ke? Aku nak minta maaf, yuk. Aku udah tahu nian. Tiba-tiba mesin jahitku ngadat. Ngadat alasan baik. Umi tahu dah,
Ini aku punya duit sedikit. Aku ganti bayo. Ganti. Ngapun yang duit ini nih? Ibu atus ibu. Cokap dia apa udah ibu ibu nih. Ini nih songket aku mahal. Nak aku pakai ke pacamat kondangan. Oh, gua ngaku belaga. Maaf yuk, maaf. Nyesel aku. Lihatlah nyai di sini nih. Tak lagi aku. Dah, balik aku. Aja baik, rumah bobo. Tak tergentilah songket aku yang mahal ini. Kenapa, Umi? Itu Mat, songketnya Bu Kiki tuh koyak. Gara-gara mesinnya Umi tuh ngadat. Padahal sudah diganti sama Umi 500.000, tapi dia masih marah. 500.000? Iya, duit hasil ceramah kok kemarin bagi 2 50-50 sudah diinjoknya galau ke Ibu Kiki. Kau kawani Umi dulu ya. Iya, Mat. Dado, bay. Kasihan Ramadan. Itu duit pertama dari hasil dia ceramah. Salah Umi. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Itu kirana yang syuting di pesantren ya, Mat? Iya. Kan cantik ya, Mat? Itu kawan apa adeknya, Mat? Adeknya, Mat. Makasih ya, Mat. Makasih apa? Makasih lah ngajak aku kesini. Makali bayi jodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz kemana aja sih? Kok telat gini? Karena hujan, jadi kami sempat menepi sebentar tadi. Ya udah, kita jalan sekarang aja ya. Umi. Iya, Nak. Perjalanan ke Kayu Agung kan jauh, 3 jam. Jalan dulu ya, Mi. Ya ampun, Ustadz. Jingok tuh nak Aidil. Dia itu pengusaha sibuk. Jarang-jarang dia nak nunggu macam ini. Gak apa-apa, Tante. Buat Kirana, apa yang tidak? Makasih, nak. Mobil cukup? Cukup. Aman aku jalan berdua Kirana, be. Aku bawa yang 2 pintu. Udah, Umi kita jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minuman yang memabukkan bukan hanya yang terbuat dari anggur, bahkan yang terbuat dari madu. Misalnya Bit'i. Bit'i adalah minuman keras. Orang-orang Yaman biasa minum Bit'i. Hingga suatu saat datang seseorang dari Yaman dan dia bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa hukum meminum Bit'i? Maka Rasulullah menjawab, minuman apapun yang memabukkan adalah haram. Hei, suka bohong. Ngomong apa kau? Jadi teman-teman, jangan pernah sekali-sekali mencoba minuman keras. Karena sekali kita mencobanya, maka kita akan ketagihan.
Kau nyindir aku ya? Tidak, Makcik. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Di kampung ni, tak butuh ustaz macam kau. Betul? Orang sini pun makan. Sabar, Mang. Sabar. Keluar kau. Baik, Makcik. Baik. Kami keluar. Keluar! Daerah sini kan memang rawan. Apa udah nyari tempat yang lain baik untuk acara bakti sosial? Mana jalannya buruk lagi. Yang namanya syiar itu di mana aja, Kak. Tapi Ustadz ini sabar banget ya ngadepin preman kayak tadi. Kalau preman tuh dilawan, pasti remuk deh. Latihnya bayi bisa bengkok. Ustadz kan guru silat. Oh, pantes jadi Ustadz. Sabar, gak sombong. Walaupun punya kesempatan untuk memamerkan kemampuan silatnya, tapi nggak digunain tuh. Enggak, saya biasa aja. Masya Allah. Ramadan ini sayang betul ya sama Umi. Pantas baik tadi pagi dia nanya sama aku di mana tempat jual beli mesin jahit bekas. Ini rupanya. Mana cara pakainya nih? Mudah, Umi. Kawan aku juga punya mesin jahit cak ini. Tapi biar bekas tetap bagus, Umi. Iya. Han. Iya, Mi. Di mana kakak kau? Oh, dia lagi ada acara di Kayu Agung, Umi. Acara sosial, acaranya Risma. Risma siapa? Risma itu singkatan, Umi. Remaja Islam Masjid. Oh, Umi pikir Risma Betino Mano. Cuma singkatan. Tapi, Umi, kelihatannya Kak Ramadan tuh lagi suka sama salah satu pengurus Risma. Siapa? Namanya Kirana. Kirana tuh singkatan juga kan? Bukan, Umi. Betino Nian. Cantik. Kaya pula. Oh, sama mana ini pakainya? Mat, Ustadz Atta lagi kritis. Apa Bu ya? Ustadz Atta lagi kritis. Astagfirullahaladzim. Motor kan rusak? Iya Bu ya. Ya sudah, ayo kita jenguk. Ayo. Kau tahu siapa pemegang kunci surga, Nak? Tahu, Bu ya. Orang tua. Orang tua yang seperti apa, Nak? Orang tua yang mendekatkan kita kepada Allah. Ayahmu, ibumu, Nak, adalah orang-orang yang sangat berjasa kepadamu. Seorang ibu berani mati demi 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Seorang ayah selalu siap untuk berjuang, membahagiakan 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa berjuang membahagiakan seorang ayahnya. Kau tahu siapa yang sudah mendonorkan ginjalnya kepadaku? Ayahmu, Nak. Selama ini aku berpikir itu hanya hubungan antara seorang adik dan seorang kakak. Tapi subhanallah, ada sesuatu yang lebih dahsyat di balik itu, Nak.
ayahmu berkorban untukmu, nak. Ayahmu berani mati demi membangun kebahagiaan untukmu. Ketika aku bertanya kepada ayahmu, berapa aku harus membayar ginjal ini? Ayahmu menangis sambil berkata, aku memang orang yang tidak punya uang. Aku memang orang miskin. Aku hanya butuh doa buat anakku Ramadan. Ayahmu meminta agar aku selalu menyelipkan namamu di dalam doaku dan mau mendidikmu. Jangan sekali-kali kau kecewakan ayahmu. Jangan kau hancurkan hati dan perasaannya. Mat, pulanglah. Sudah beberapa hari ini kau datang ke sini. Jangan buat Ustadz Atar bersedih dengan kesedihanmu, Mat. Ayo, nak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mat. Tumben kau di rumah. Kupikir kau lagi ngajar di pesantren. Iya, aku izin. Umi lagi sakit. Oh. Umi, ini aku bawakan tomat. Nanti aku bikinkan jus ya. Nggak usah kau repot-repot, Nay. Biar Rania bae yang buat. Tidak apa-apa, Umi. Lagi pula kan Rania masih bantu-bantu Abu ya di warung, ya? Mat, Umi nak keluar bae lah. Bosan di kamar terus. Umi mau hirup udara segar. Ya udah ya, aku bantu. Pelan-pelan, Mi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Kami dari TV Dakwah. Apa benar ini Ustadz Ramadan? Iya, saya sendiri. Ada apa? Kami pernah melihat Ustadz ceramah di Masjid Agung Palembang dan kami ingin mengundang Ustadz ceramah untuk disiarkan secara nasional. Kapan? Masalah waktu dan tempatnya nanti kami kabari lagi. Kami berharap Ustadz bersedia diundang ke Jakarta untuk ceramah. Iya. Aku tunggu kepastiannya ya. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa, Nak? Umi, aku akan diliput ceramah di televisi, Umi. Alhamdulillah. Berkat doa Umi. Kak Ramadan, aduh Kak Kirana datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, ini Kirana. Umi. Duduk, Nak. Iya. Maaf ya Umi, ganggu malam-malam. Ini untuk Umi. Wah, mau kasih yo oleh-olehnya. Cuma buah aja Umi. Umi gimana keadaannya? Udah lebih sehat? Ramadan nih, pastilah cerita-cerita. Alhamdulillah, Umi udah sehat. Alhamdulillah. Han, Iya, Mi. tolong buat minuman buat Kirana nih. Oh iya. Gak usah. Saya gak lama-lama Umi. Kirana kesini cuma mau kasih undangan. Ada acara syukuran. Oh, syukuran apa? Insya Allah minggu depan acara syukuran ulang tahun pernikahan perak orang tua Kirana Umi. Kalau nggak sibuk semuanya datang ya. Bukan acara besar sih, cuma selamatan biasa aja. Ya, insya Allah. Kalau Umi lah sehat nian, Umi nak datang sama Abu ya. Alhamdulillah, Kirana senang sekali kalau semuanya bisa datang. Ustadz isi tausiah ya, sekalian pimpin doa. Yakin kok suruh Ramadan? Mestinya yang jo tausiah, yo yang sudah kawin juga. Ramadan ini kan belum kawin. Ayah Kirana senang sekali kalau dengar Ustadz tausiah.
Oh. Sama lagi nih kak, kali ini 50-50 lah sama aku. Mau dimakan Umi? Umi, ini jusnya Umi. Mau kasih naik? Ada tamu. Halo, saya Kirana. Naila. Adiknya Ustadz? Oh, bukan, teman. Alang ke lemaknya nih buatan kau Naim. Kalau kau memang cinta, ngapa tidak kau kata kau baik? Mana perempuan ngomong duluan, Pak. Aku udah sanggup patah hati. Jodoh dari Allah, mana kau tahu nak? Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah ini uminya Ramadan. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini abuyanya Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini Ramadan yang akan memberikan ceramah di acara ini. Gitu. Silakan masuk, silakan, silakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damiri, Ustadz bodoh macam itu. Apalah cukup ilmunya nak menceramai kita. Mari masuk kawan. Nasihat baik itu boleh datang dari siapa baik, bahkan dari anak kecil sekalipun. Tante lah yang muat, bantuannya lemah. Jadi makan lagi, kakek cobain yang lain. Umi. Makan dihabisin. Umi, ada uminya Ramadan. Ya. Waalaikumsalam. Mari, diajak makan. Iya. Mari, Pak. Ini mau makan apa? Umi nggak kamar mandi. Ya Allah. Umi kamu, Mi. Mi, ya Allah, Mi. Astagfirullahaladzim, Abu ya. Mi. Anis! Aduh, Anis! Kamu tuh ngapain di depan? Sekarang ambil pelan, kamu pel itu muntah, cepat! Iya, Bu. Gak usah, biar saya aja ngomong. Gak apa-apa. Kirana, kamu sini. Kau ngapain? Ngapo kau undang keluarga Ustadz itu, hah? Bikin malu muntah di tengah pesta? Ya Allah, Uminya Ramadan itu lagi sakit dan dia berusaha untuk datang ke sini. Harusnya kita hargain dong. Oh, caknya kau punya hati sama Ustadz itu, Dia tuh siapa? Ida level sama kita. Ingat. Astagfirullahaladzim. Mi. Mat. Umi kau ini, Mat. Tolong Umi kau ini, Mat. Ya Allah. Kita bawa ke rumah sakit, Bu ya.
Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La yubsirun. Innama nunziru man ittaba'a. Iya, Dok. Bagaimana, Dok? Ibu Aisyah mengalami gangguan di pembuluh darah otaknya. Aneurisma. Dan pembuluh darahnya pecah. Tapi insya Allah masih bisa diselamatkan. Kondisi Ibu Aisyah masih belum sadar, masih kritis. Dan nampaknya Ibu akan mengalami gangguan dalam berbicara. Mat, Gus. aku nak nyampaikan titipan dari para santri dan pengurus pesantren, Mat. Semoga baik bisa sedikit membantu untuk biaya pengobatan Umi kau, ya, Mat, ya. Terima kasih, Gus. Kak Kirana? Rehan, kamarnya Umi di atas ya? Iya, di atas. Kalau Kak Ramadan ada? Kak Ramadan ada. Ah, itu dia Kak Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau jenguk Umi boleh? Silahkan. Umi. Abu ya. Pagkaan lang tua. Aba ang tua. Umi tanya, apa kabar orang tuamu? Alhamdulillah sehat Umi. Saya minta maaf. Gak seharusnya ibu saya ngomong kayak gitu. Salam untuk orang tua kamu ya. Insya Allah. Naila, saya permisi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده Buya,
bagaimana dengan penawaran ceramah di TV nasional? Apa aku harus pergi ke Jakarta? Pergilah, Mat. Buat kami jadi bangga. Kau tahu kan, Umi dan Buya ingin sekali kau menjadi ustadz. Tapi Buya, Umi gimana? Sudah, biar Allah yang menjaga. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan sebuah cerita tentang seorang teman. Ia adalah seorang pengusaha yang begitu sukses. Karyawannya banyak dan hampir setiap tahun dia mengumrohkan para karyawannya. Bahkan hampir setiap tahun dia berangkat haji. Saya katakan kepadanya, luar biasa ibadahmu. Dia bilang, saya mau masuk surga. Saya tersenyum dan tidak lama kemudian teleponnya berdering. Tapi dia tidak mengangkatnya. Berbunyi lagi dan lagi tapi tetap tidak pernah diangkatnya. Saya bilang, angkat. Dia bilang, gak usah. Biar saja. Ganggu. Tidak lama kemudian handphone itu kembali berbunyi. Lalu saya mengatakan, tidak apa-apa, lebih baik diangkat. Nanti saja saya urus, bisa saya telepon balik kok. Begitu penasarannya saya, lalu saya ambil handphone itu, ternyata di layarnya tertulis, ibunya yang menelpon. Saya sodorkan handphone ini kepada dia, saya bilang, angkat. Maka dengan sangat terpaksa dia mengambil handphone itu, lalu dia mengangkatnya. Dan dia bilang, ada apa, Bu? Ibunya mengatakan, nak, ibu rindu sama kamu. Ibu kangen. Datang ke rumah sebentar saja. Ibu mau bertemu kamu. Ibu mau melihat wajah kamu. Teman saya menjawab, Bu, saya ini banyak urusan, saya sibuk. Saya banyak pekerjaan. Kapan-kapan lah saya datang ke rumah. Sekali-sekali temani ibu makan, nak. Teman saya berkata, iya nanti sajalah, Bu. Lalu dia mematikan handphone itu. Ketika saya sampai di rumah, malam tiba dan saya dikagetkan oleh sebuah telepon yang ternyata adalah dari teman saya yang bertemu tadi sore. Dia bicara dengan nada yang begitu keras dan pilu sampai saya tidak bisa mendengar dia bicara apa. Dan saya tanya, ada apa? Ibu saya meninggal dunia. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, kita selalu mencari surga-surga yang jauh. Pergi haji berkali-kali, memberi makan anak yatim begitu banyak, amal begitu murah hati, puasa Senin Kamis setiap minggu, tapi kita lupa surga kita yang begitu dekat, begitu mudah kita dapatkan, kita lupakan. Surga tersebut ada di rumah kita. Surga yang paling mudah dan paling cepat kita dapatkan adalah orang tua kita. Ramadan, kau ingat tidak? Kau pernah bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Buatku, itu ceritamu yang paling indah. Sampai aku bertanya, seperti apa rasanya mencintai seorang ibu seperti Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Aku rindu sekali dengan ibuku. Rindu sekali. Aku merindukannya setiap hari. Bahkan kalau misalnya aku bisa meminta 1 menit saja ia dihidupkan. Aku ingin menciumnya, memeluknya, atau hanya sekedar mengatakan bahwa aku mencintainya.
Suatu hari akan datang anak-anak yang lucu sekali. Mereka akan menghampirimu, menciummu, dan mereka akan mengatakan cinta padamu. Kau akan menjadi surga bagi anak-anakmu, Naila. Insya Allah. Insya Allah. Mata hati takkan sefasih cinta kasihmu, Ibu, tercurah tanpa terputus, meski aku tak pernah tahu.